Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Riza dengan akhiran NIM 196 dari kelas manajemen E. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi, kesimpulan, dan lain-lain. Baik, untuk materi pertama di sini ada cover. Cover merupakan halaman bagian paling depan dari sebuah laporan. Cover sendiri merupakan kata lain dari bahasa Inggris yang bila diterjemahkan artinya sampul. Fungsi cover tidak hanya sekedar sampul, tapi juga memungkinkan pembaca untuk mengetahui judul, nama penulis, dari mana institusi penulis berasal, serta tahun penyusun laporan tersebut. Yang kedua, di sini ada daftar isi. Daftar isi merupakan sekumpulan dari bab, subbab, dan subjudul lainnya yang disusun secara sistematis dengan adanya informasi urutan dan nomor halaman sehingga bisa memudahkan pembaca dalam mencari isi bab atau subjudul yang ada di dalam daftar isi sebuah laporan. Manfaat dari daftar isi yaitu bisa membuat proses pencarian materi akan lebih mudah dan cepat. Tanpa adanya daftar isi, pembaca akan kesulitan, bisa jadi pembaca tidak jadi membaca karya yang Anda buat dengan susah payah. Selanjutnya ada daftar tabel. Daftar tabel adalah rincian tabel yang berada di halaman tersendiri terletak sebelum bab 1 dalam suatu makalah, skripsi, atau laporan lainnya yang di dalamnya memuat nomor tabel, judul tabel, dan nomor halaman letak tabel berada. Daftar tabel ini sangat penting dan membantu untuk melihat kelengkapan dan pendukung seperti gambar dan tabel yang sudah dimuat dalam makalah, skripsi, atau laporan lainnya juga. Selanjutnya adalah daftar gambar. Daftar gambar merupakan rincian khusus yang menguraikan gambar-gambar yang dimasukkan dalam sebuah tulisan ilmiah. Daftar gambar biasanya berada di halaman tersendiri terletak sebelum bab 1 dalam suatu tulisan ilmiah. Daftar gambar memiliki fungsi untuk memberikan urutan gambar yang digunakan dalam suatu buku, jurnal penelitian, atau laporan observasi. Daftar gambar ini juga berfungsi untuk melanjutkan keterangan foto. Selanjutnya adalah ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih merupakan apresiasi yang diberikan oleh penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam penelitian, baik dalam bentuk support dana, perizinan, konsultan, maupun membantu dalam pengambilan data. Selanjutnya adalah abstrak atau ringkasan. Abstrak biasanya akan disebutkan pada sebagai ringkasan karya ilmiah. Menurut Johari dan Suherli yang mendefinisikan abstrak sebagai rangkuman suatu uraian yang juga merupakan gagasan utama dari suatu pembahasan. Abstrak adalah komponen penting karya tulis ilmiah yang memberikan gambaran penelitian kepada para penguji atau pembaca. Keberadaan abstrak terletak di halaman awal setelah cover dan terdiri dari 250 kata sampai 400 kata. Abstrak harus memuat pokok masalah, tujuan, data, serta kesimpulan dalam bentuk paragraf. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah bagian penting dalam sebuah makalah atau karya ilmiah. Isi dari kesimpulan menjawab pertanyaan penelitian. Kesimpulan merupakan paragraf yang paling akhir dari suatu makalah, hasil penelitian, ataupun bagian paling belakang dari suatu presentasi jenis yang lainnya. Pada bagian inilah, seseorang biasanya bisa mendapatkan inti dari pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya. Selanjutnya adalah saran. Menurut Velia Mailangkai dan kawan-kawan, saran merupakan suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan. Saran berisi tentang pendapat yang dikemukakan sebagai alat pertimbangan dan harapan dapat memberikan perubahan yang baik dan bersifat positif. Saran juga dapat disimpulkan sebagai pendapat seseorang dalam menghadapi suatu persoalan penelitian yang diperbincangkan. Selanjutnya adalah implikasi. Implikasi merupakan suatu akibat yang muncul atau terjadi karena suatu hal. Pemaknaan kata implikasi tergolong luas dan bervariasi, namun sering berhubungan dengan penemuan atau hasil penelitian. Tujuan dari implikasi tersebut adalah membandingkan hasil penelitian yang sudah ada pada mulanya
dengan hasil penelitian yang terbaru atau baru dilaksanakan melalui sebuah metode. Selanjutnya adalah lampiran. Lampiran merupakan dokumen tambahan yang disertakan dalam karya tulis berisi hasil dari suatu penelitian, baik berupa gambar, teks, dan lain sebagainya. Penempatan lampiran ini biasanya pada bagian paling belakang setelah daftar pustaka dengan keterangan yang sangat jelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.